Hai Smart Viewers, berbicara mengenai kota Jakarta seakan tidak ada habisnya masalah yang dihadapi. Provinsi DKI Jakarta masih dihadapkan pada berbagai masalah perkotaan yang menjadi tantangan berat bagi siapapun yang memerintah provinsi ibu kota negara ini. Masalah-masalah yang dihadapi Jakarta sekarang ini sebenarnya berakar pada berbagai fenomena pembangunan nasional dan dinamika kehidupan masyarakat seperti kemacetan, kurangnya sarana, polusi udara, sampah, dan area terbuka. Dan itu semua telah kami himpun dalam perjalanan awal program Hashtag Jakarta ini. Bersama saya Tista Prandawa yang akan menemani Smart Viewers kalian selama 30 menit ke depan dalam Hashtag Jakarta. Hashtag Jakarta telah menghimpun berbagai permasalahan yang tengah terjadi di kota Jakarta ini. Mulai dari kemacetan. Seiring dengan bergantian pemimpin, keadaan lalu lintas Jakarta tidak terselesaikan, bahkan cenderung meningkat. Jalanan Jakarta semakin penuh dengan kendaraan, terlebih ketika rush hour masuk kerja dan pulang kerja. Kompleksnya permasalahan transportasi di Jakarta semakin membuat problem kemacetan berlarut-larut. Berbagai upaya pun telah dilakukan Pemprov DKI untuk menanggulangi kemacetan di kota ini. Polda Metro Jaya mendata titik kemacetan di ibu kota saat ini mencapai 747 titik dan beberapa faktor menjadi penyebab kemacetan terjadi di seluruh titik tersebut. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Roy Kelumowa mengatakan bahwa persoalan bottleneck, pintu pusat perbelanjaan, perempatan, hingga lampu merah menjadi faktor pendukung dari kemacetan. Selain itu, secara umum ada 4 penyebab kemacetan di Jakarta. Pertama, daya tampung jalan yang sudah tidak sesuai dengan jumlah kendaraan yang melaju di Jakarta. Kedua, fasilitas dan sarana transportasi umum yang belum sebanding dengan permintaan perjalanan setiap harinya. Ketiga, adanya hambatan samping mulai dari pintu masuk pusat perbelanjaan dan parkir liar kendaraan di pinggir jalan. Serta yang terakhir adalah lemahnya disiplin para pengguna jalan dalam berlalu lintas. Polda Metro Jaya sendiri mencatat jumlah kendaraan yang beredar di Jakarta saat ini ada sekitar 11.300.000 unit yang terdiri dari roda 2 sebanyak 8.200.000 unit dan roda 4 sebanyak 3.118 unit. Dari jumlah ini, sebanyak 98% adalah kendaraan pribadi, dengan sisanya sebanyak 859.692.000 unit atau 2%-nya angkutan umum yang mengangkut 66% total penduduk Jakarta. Berbagai upaya pemerintah DKI Jakarta terus dilakukan demi mengurai kemacetan yang terus terjadi di ibu kota. Setelah penghapusan sistem 3-in-1, kini pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan penerapan sistem plat nomor ganjil genap di sejumlah ruas jalan utama ibu kota. Kebijakan ini merupakan pengganti dari sistem 3-in-1 yang sebelumnya telah dihapus. Menyusul dihapusnya sistem 3-in-1 di Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini tengah menerapkan sistem plat nomor ganjil genap demi mengurai kemacetan yang terjadi di beberapa jalan utama ibu kota Jakarta. Mekanisme dari sistem plat ganjil genap ini dapat dilihat dari kesesuaian angka terakhir yang ada pada plat kendaraan dengan tanggal yang ada. Apabila kendaraan memiliki angka terakhir genap, maka kendaraan tersebut hanya dapat melaju di ruas jalan tertentu pada hari yang memiliki tanggal genap. Sebaliknya, apabila kendaraan tersebut memiliki angka terakhir ganjil, maka kendaraan ini hanya dapat melintas pada tanggal yang memiliki angka ganjil. Sistem plat nomor ganjil genap ini akan diterapkan dari hari Senin sampai dengan Jumat yang berlaku dari pukul 7 hingga pukul 10 pagi dan pukul 4 sore hingga 8 malam. Selain itu, ruas jalan utama yang menjadi tempat diberlakukannya sistem plat nomor ganjil genap ini diantaranya Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Tamrin, Jalan Merdeka Barat, Jalan Rasuna Said, dan Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan Balai Sidang JCC. Sistem plat nomor ganjil genap ini tidak berlaku pada hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional. Proses penerapan sistem plat nomor ganjil genap ini sebenarnya melalui beberapa tahapan, yakni yang pertama sosialisasi, kedua uji coba, ketiga pelaksanaan. Pelaksanaan sistem plat nomor ganjil dan genap yang berlaku bagi kendaraan roda 4 dan roda 2 sebenarnya merupakan sistem transisi, tidak tertinggal kebijakan Electronic Road Pricing atau ERP yang diberlakukan pada tahun 2017 mendatang.
Penerapan dari sistem plat nomor ganjil genap dianggap cocok bagi masyarakat karena mudah dipahami mekanismenya dengan cukup melihat angka terakhir pada plat kendaraan. Diharapkan dengan diberlakukannya sistem plat nomor ganjil dan genap ini, tidak ada lagi joki 3-in-1 yang tidak jarang melakukan tindakan eksploitasi anak. Dan sistem ini dapat berjalan baik demi mengurai kemacetan yang terus terjadi di ibu kota DKI Jakarta. Smart Viewers, untuk mewujudkan kota Jakarta yang tertib dan teratur, pemerintah DKI Jakarta meluncurkan konsep Jakarta Smart City. Aplikasi canggih ini dapat digunakan pemerintah untuk mengontrol segala aktivitas masyarakat di ibu kota. Kehadiran Jakarta Smart City memang merupakan salah satu gebrakan baru pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kota yang lebih baik. Melalui konsep Jakarta Smart City ini tentunya dapat membantu kinerja pemerintah dalam mengontrol segala segmen aktivitas masyarakat Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI merasa memerlukan suatu sistem teknologi informasi yang memungkinkan pengawasan terhadap wilayah tanpa tergantung laporan aparat setempat. Sejak saat itu, Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan DKI mengembangkan sistem Jakarta Smart City. Pada tahun 2015 yang lalu, Pemprov DKI juga telah membangun Jakarta Smart City Lounge di Balai Kota DKI. Tempat ini merupakan lokasi di mana semua informasi dari Jakarta Smart City bisa ditampilkan kepada warga. Segala hal yang terjadi di Jakarta bisa secara mudah dipantau melalui fasilitas itu. Jakarta Smart City Lounge menempati ruangan seluas 500 meter persegi. Di dalamnya terdapat ruang comment center dilengkapi LED wall berikut peralatan teknologi terbaru. Kemudian ruang meeting yang difungsikan sebagai ruang koordinasi dan komunikasi para pemimpin daerah. Selain itu ada ruang untuk pengaduan warga, ruang kepala UPT Smart City, ruang operasional tim, dan ruang staf Jakarta Smart City. Search ada juga ruang CO Working Space untuk rintisan atau startup yang mendukung program Jakarta Smart City. Smart City ini kalau dari definisinya banyak ya, ada ratusan definisi yang bisa kita bisa ambil gitu. Namun secara umum adalah bagaimana kita nih pemerintah provinsi ataupun juga pemerintah di setiap daerah bisa mengelola segala sumber dayanya. Kita mengetahui, terus kemudian juga bisa memahami apa sih permasalahan yang ada di daerahnya. Dan kemudian bagaimana kita bisa memanfaatkan seluruh sumber-sumber daya tadi secara efisien dan efektif untuk pelayanan publik. Kita launching pada waktu itu pertengahan Desember 2014 dengan launching portal Jakarta Smart City. Yang pada waktu itu hanya sekitar 4 dataset ya. Yang pertama ada Waze, terus kemudian ada laporan kru dan sebagainya. Dan sekarang sudah hampir 200 lebih dataset yang kita tampilkan ke masyarakat. Jadi praktis sudah setahun lebih kita menjalani Jakarta Smart City ini. Kemudian di akhir tahun lalu kita melakukan soft launch Jakarta Smart City Launch ya, supaya bisa dilihat secara fisik wujudnya Jakarta Smart City seperti apa, dan kemudian kita supaya lebih mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat, respon dan sebagainya. Kayak ada comment center yang kita bisa memonitor dan segala permasalahan yang ada di Jakarta ini. Ya, kita memang melakukan berbagai tahapan, mulai dari bagaimana pertama kali kita mengintegrasikan. Jadi kata kuncinya adalah mengintegrasikan seluruh informasi yang ada, kita integrasikan, kemudian kita publik ke masyarakat supaya paham terhadap berbagai problem yang ada di lingkungan kita.
Nah, setelah semua proses tadi diintegrasikan, nanti kita menyiapkan semacam infrastruktur ya untuk mengintegrasikan berbagai data tadi, mulai dari data yang ada di instansi kita, juga data yang sumbernya dari masyarakat, secara laporan, terus kemudian juga dari sistem-sistem software sensor yang ada di jalanan dan sebagainya. Nah, kemudian pada tahap berikutnya adalah bagaimana kita memahami sistem tadi ya, data-data tadi, terus kemudian dijadikan sebuah solusi ataupun rekomendasi untuk peningkatan pelayanan publik kita supaya lebih efisien dan efektif. Transportasi tentunya sangat diperlukan sebagai alat mobilitas masyarakat menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Jakarta memiliki beragam transportasi umum, mulai dari angkutan kota, kereta, bus kota, transportasi berbasis online, hingga mass rapid transit yang kini tengah tahap pembangunan yang akan selesai pada tahun 2018 mendatang. Transportasi umum sangat diandalkan di kota maju lainnya seperti kota percontohan di Jepang. Jarang sekali kendaraan umum yang melintas untuk sehari-harinya masyarakat Jepang menggunakan transportasi umum sebagai alat mobilitasnya. Dan Transjakarta seakan menjadi solusi yang diberikan pemerintah untuk membantu mengurai kemacetan akibat besarnya volume kendaraan di Jakarta setiap harinya. Transportasi tentunya sangat diperlukan sebagai alat mobilitas masyarakat menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Jakarta memiliki beragam transportasi umum, mulai dari angkutan kota, kereta, bus kota, transportasi berbasis online, hingga mass rapid transit yang kini tengah tahap pembangunan yang diperkirakan akan selesai pada tahun 2018 mendatang. Transportasi umum sangat diandalkan di kota maju lainnya, seperti kota percontoh di Jepang. Jarang sekali kendaraan umum yang melintas. Untuk sehari-harinya, masyarakat Jepang menggunakan transportasi umum sebagai alat mobilitasnya. Hingga kini, kemacetan masih menjadi momok yang menempel dan belum terlepas apabila mengenal Jakarta. Beberapa jalan ibu kota tidak sebanding dengan banyaknya volume kendaraan yang masuk melintasi Jakarta. Hingga akhirnya, kemacetanlah yang menjadi dampaknya. DKI Jakarta masih menjadi kota terpadat di Indonesia yang memiliki sekitar 9,9 juta jiwa dan memiliki luas sebesar 664,01 km persegi. Artinya, Jakarta mengalami kepadatan penduduk yang luar biasa. Di mana idealnya sebuah kota yang luasnya 650 km persegi baiknya dihuni sebanyak 6,5 juta penduduk saja. Dapatkah Anda bayangkan apabila setiap penduduk memiliki 1 hingga 2 kendaraan pribadi yang setiap aktivitasnya menggunakan kendaraan tersebut sebagai penggerak mobilitas? Lalu, bagaimana keadaan jalan di Jakarta? Transportasi umumlah yang menjadi solusi terbaiknya. Salah satunya adalah Transjakarta. Transjakarta, umumnya disebut busway, ini adalah sebuah sistem transportasi bus rapid transit atau BRT pertama di Asia Tenggara dan juga Selatan yang beroperasi sejak tahun 2004 di Jakarta ini. Sistem ini didesain berdasarkan sistem Transmilenio yang sukses di Bogota, Kolombia. Transjakarta dirancang sebagai moda transportasi massal pendukung aktivitas ibu kota yang sangat padat. Transjakarta merupakan sistem BRT dengan jalur lintasan terpanjang di dunia, yakni sepanjang 208 km serta memiliki 240 halte yang tersebar dalam 13 koridor. Begini ya, yang pertama kami sedang kembangkan beberapa trayek yang menarik ya. Contoh misalnya dari timur ke tengah Jakarta itu sedang kami amatin terus. Dan ini diharapkan bisa dapat 30 menit ya. Dari Pulau Gadung melintasi Jalan Pemuda, Pramuka bisa sampai ke koridor 1 30 menit ya. Angka sementara masih belum bisa. Hari ini kami baru bisa capai 36 menit ya. 36 sampai 42. Tapi ini kami perbarui terus bekerja sama dengan Dishub, Bina Marga, kepolisian ya, 3 aspek itu. Kami juga mau buat
dari Rawabuaya yang di koridor 3 ya, itu ke Harmoni kira-kira 30 menit. Kalau sampai ini tercapai, saya yakin para pelanggan ini bisa berpindah dari mobil sampai ke Transjakarta ya. Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara soal waktu tempuh. Itu bukan hanya dari satu titik armada kami bisa mencapai titik yang lain. Tapi mesti diperhitungkan berapa lama waktu tunggu, ya, berapa waktu tempuh armada itu sendiri, berapa lama lagi pada saat turun di halte, karena kadang-kadang halte yang tidak sesuai membuat antrian begitu panjang ya. Berapa lama juga kalau dia harus lintas koridor. Ya. Saya ambil contoh di koridor 4. Dahulu pada saat dia mau jalan dari, katakan dari Pulau Gadung ya, mau ke koridor 1, maka mereka harus turun di Duku 4, di Duku 2 ya. Pada saat turun di Duku 2 itu antrian saja sudah makan 10 menit karena bus terlalu panjang, sementara halte kami itu sangat terbatas ya. Dan kalau dia mau ke koridor 1, dia harus melewati jembatan yang cukup panjang, itu kira-kira bisa 4 menit sampai 3 sampai 4 menit, dan harus menunggu bus lagi kira-kira 2 menit. Jadi ada satu waktu yang tidak ada value-nya ya, non-edit value, itu terbuang kira-kira 16 menit untuk jarak tempuh dari Pulau Gadung sampai ke sana 40 sampai 50 menit. Jadi sayang betul waktunya. Oleh sebab itu kami concern sekarang bukan hanya jarak tempuh dari armada kami sendiri titik ke titik, tapi bagaimana customer sejak masuk dalam halte kami dan sampai halte tujuan mereka. Ya. Berpikiran dari itu, kami sedang mau berubah, bahwa berbicara soal Transjakarta itu bukan bicara koridor. Karena berbicara koridor nanti kita hanya melihat sepotong-sepotong. Tapi kita mau lihat bahwa, mau buat bahwa Transjakarta itu berbicara Transjakarta lebih bicara soal trayek. Ya. Bagaimana kita bisa dari satu koridor pindah ke koridor lain. Ya. Bagaimana kita dari satu koridor keluar koridor dan masuk koridor lain. Ya. Dan bagaimana kita berintegrasi dengan lebih baik. Ya. Diharapkan dengan demikian banyak pelanggan yang bisa dilayani lebih baik ya, dalam waktu service time. Kota Jakarta kerap kali dikenal sebagai kota metropolitan dengan kemegahan dan fasilitas yang lengkap di dalamnya. Namun di balik wajah kota yang memiliki berjuta aktivitas penduduk di dalamnya itu, Jakarta juga dikenal sebagai kota penyumbang sampah terbanyak. Tidak tanggung-tanggung sampah yang dihasilkan setiap harinya sebanyak 6.000 ton. Kenaikan volume sampah Jakarta yang terjadi terus-menerus tentunya menimbulkan masalah lain dalam pengelolaan serta dampak yang ada di lingkungan kota Jakarta itu sendiri. Lalu apa sajakah masalah dan dampak yang ditimbulkan dari keberadaan sampah tersebut? Tahukah Anda, DKI Jakarta adalah penyumbang sampah terbanyak di tempat penampungan sampah terpadu Bantar Gebang. Setiap harinya, terdapat 6.000 ton sampah yang menumpuk di tempat ini. Tentunya, sampah yang Anda buang setiap harinya akan menambah jumlah sampah yang sudah menumpuk di penampungan ini. Pertama kan sampah tersebut dari arah DKI ya, se-DKI Jakarta. Kemudian diangkut ke TPST Bantar Gebang ini. Kemudian di TPST Bantar Gebang ini dikelola sama pihak pengelola yaitu PT Godang Tua Jaya. Seperti di bawahnya ditaruhin, di bawah gundukan sampah ini ditaruhin pipa untuk diambil gas metannya. Kalau unitnya itu ratusan ya, saya nggak tahu persis berapa ratus, yang jelas kalau kita lihat dari timbangan sampah, volume timbangan sampah itu 6.000 ton lebih. Plastik, berupa plastik, kayu-kayu, pokoknya sejenis sampah lah.
Banyak sekali truk yang mengangkut sampah yang mengantri menunggu giliran sampah yang diangkut untuk dibuang. Kami secara langsung melihat setiap menitnya truk sampah dari berbagai daerah seperti Jakarta dan Bekasi masuk membawa sampah yang padat di bagian belakangnya. Sejak beroperasi pada tahun 1989, tempat pembuangan sampah akhir Bantar Gebang yang kini sudah berganti nama menjadi tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang telah mengalami berbagai perubahan. RT Gunin mengaku di awal penampungan sampah ini dibangun hingga yang menumpuk terkadang mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Hingga pada tahun 2004, pergolakan politik terjadi dan perlunya pengkajian ulang dalam kerjasamanya. Bantar Gebang merupakan daerah yang unggul dalam bidang agribisnis, industri, dan pengolahan limbah. Pemulung juga menjadi fenomena di penampungan sampah terpadu Bantar Gebang. Sampah yang baru datang, dengan cepat pemulung memungutnya. Pemulung berebut memungut sampah non-organik yang selanjutnya akan dikumpulkan dan dijual kepada pengepul. Bantar Gebang setiap harinya selalu disibukkan dengan sampah yang tidak kunjung usai. Sampah menjadi perhatian penting, bukan hanya pemerintah saja, namun menjadi tanggung jawab kita semua yang selalu membuang sampah setiap harinya. Ya pemirsa, inilah kondisi di tempat pembuangan sampah terpadu Bantar Gebang. Dan seperti yang pemirsa lihat, di sini banyak sekali tumpukan sampah dan ini merupakan hasil sampah yang dihasilkan dari berbagai wilayah, mulai dari Jakarta ataupun Bekasi. Dan menurut data yang kami peroleh, dari Jakarta saja dapat menghasilkan sampah sekitar kurang lebih 6.500 ton per harinya. Dan meskipun sampah-sampah ini dapat didaur ulang menjadi pembangkit tenaga listrik, pupuk kompos, ataupun bibit plastik, dapatkah Anda bayangkan berapa lama tempat ini dapat menampung banyaknya sampah dari berbagai wilayah untuk beberapa tahun ke depan? Demikian laporan langsung dari tempat pembuangan sampah terpadu Bantar Gebang. Bersama saya Trista Prandawa dan juru kamera Sudiro Yoga, Binus TV melaporkan. Setelah sampah menjadi masalah besar Jakarta, pemerintah Jakarta kini memiliki taman yang baru saja diresmikan, yakni Taman Kalijodo. Kalijodo menjadi salah satu wilayah di DKI Jakarta yang dikenal sebagai tempat prostitusi. Wilayah yang terbilang luas itu memiliki banyak arti dan kisah hingga akhirnya Kalijodo harus ditertibkan dan membuat masyarakat di sekitarnya harus direlokasi. Kalijodo kini menjadi ruang terbuka hijau dan menjadi ruang terpadu ramah anak dengan berbagai fasilitas yang tersedia. Taman Kalijodo menjadi taman yang memiliki arena skateboard bertaraf internasional. Berikut ini informasi selengkapnya seputar Taman Kalijodo. Taman
Kalijodo mengutamakan RTH atau ruang terbuka hijau, sehingga Taman Kalijodo dihiasi oleh tanaman-tanaman hijau yang akan menyejukkan taman tersebut. Bukan hanya mengutamakan RTH, Taman Kalijodo juga membangun RPetra, yaitu ruang publik terpadu ramah anak. RPetra adalah ruang terbuka yang dilengkapi dengan permainan menarik untuk anak dan ditambah dengan fasilitas-fasilitas yang diperuntukkan khusus untuk anak-anak, sehingga mereka memiliki tempat bermain yang nyaman dan aman sesuai dengan kebutuhan mereka. Saat ini kita pembangunan masih berlangsung, berjalan. Nanti setelah serah terima kita akan melakukan penambahan tanaman, baik tanaman pendudu maupun berbunga, akan ditempatkan di Kalijodo di beberapa poin. RPetra diperlukan untuk dijadikan sebagai tempat bermain anak yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Taman Kalijodo dengan berbagai fasilitas yang disediakan akan menjadi tempat wisata dan rekreasi baru bagi masyarakat. Terlebih, taman ini dapat digunakan oleh berbagai kalangan. Walau pembangunannya belum selesai dan belum diresmikan, namun kawasan Taman Kalijodo ini sudah mulai didatangi warga sekitar setiap pagi dan sore hari untuk sekedar menghabiskan waktu. Ya, Smart Viewers, demikianlah rangkuman terpilih dari program Hashtag Jakarta mengenai Kota Jakarta ini. Akhir kata, Satista Prandawa beserta kru yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa.